Halo saudaraku, kita berjumpa kembali. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dan kali ini kita akan belajar mengenai hidup tertib. Kolose 2 ayat yang kelima ditulis demikian, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Saudara, tertib hidup kita boleh melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana orang antri. Kita boleh melihat bagaimana orang itu hidup dalam aturan. Jadi kata tertib itu dalam bahasa aslinya ditulis di dalam Kolose 2 ayat yang kelima ini taksis. Taksis itu aturan. Aturan atau giliran atau teratur. Jadi hidup yang teratur ya. Kita boleh melihat bagaimana orang bekerja, ada orang yang sengaja datang terlambat, tapi pulang cepat. Kemudian ada juga banyak orang yang kalau kita jumpai dalam fasilitas-fasilitas umum, apalagi mempergunakan toilet dan lain sebagainya, ya, saya melihat bahwa sering kita jumpai orang buang sampah di toilet, sangat kotor, tisu, padahal sudah disediakan tempat sampah. Atau kita sering juga melihat bagaimana orang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Dan saya sangat yakin bahwa orang-orang yang melanggar itu bukanlah orang yang tidak punya agama. Ya, jadi itu dilakukan oleh mereka yang tahu. Dilarang putar di tempat itu, tapi sengaja muter karena berkata terlalu jauh muter ke sana. Itu adalah orang-orang yang tidak tertib hidupnya, padahal dia punya agama, dia mengaku punya Tuhan. Tetapi kita melihat di sini hidup tertib dari hal yang sederhana maupun hidup tertib dari hal yang tidak sederhana. Kita boleh melihat kita banyak sekali dalam negara ini kegaduhan-kegaduhan yang terjadi karena ketertiban hidup seorang pribadi. Saya tidak menyalahkan agamanya, termasuk Kristen. Saya tidak menyalahkan agamanya, tetapi pribadi itu yang tidak memahami bahwa agama itu membawa hidup seseorang kepada satu ketertiban hidupnya. Kita belajar pada saat ini, kalau kita mengaku memiliki Tuhan, apapun agamanya, jadikanlah hidup tertib. Tidak mengganggu orang lain, tidak menyusahkan orang lain, seperti yang dikatakan di sini dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-11. Rasul Paulus kembali menulis di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Jadi kalau ada orang yang menyebarkan gosip, sibuk dengan menyebarkan gosip, ya, sibuk dengan menyindir orang, menyakiti orang, atau tidak suka dengan orang lewat statusnya, apalagi sekarang kita hidup dalam zaman medsos ya. Orang gampang memakai medsos itu dengan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Dia lampiaskan kemarahannya, dia lampiaskan sindiran-sindirannya, walaupun tidak menembak seseorang secara langsung, tapi dia melampiaskan. Itu sebenarnya ciri-ciri dari orang yang tidak tertib karena dia sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Jadi tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja. Tadi saya katakan, orang yang membuang sampah, saya sering juga melihat bagaimana mobil mewah berjalan, kemudian membuang tisu lewat mobilnya ya ketika berjalan. Contoh hidup yang tidak tertib. Mari kita mulai hidup tertib itu dari diri kita, dari hal yang sederhana sampai kepada hal yang sangat serius. Tuhan memberkati.